pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Sendiri ya, sama-sama. Biar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Semangat, semangat. Baik, silakan doa dipimpin oleh Ketua Kelas. Ya. Dalam ini mulai. Jadwal selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, setelah berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Nah, siapa saja yang tidak hadir? Cuma satu orang ya. Baik. Ya. Kalian, kalaupun misalkan cuacanya tidak bersahabat, ya seperti saat ini kan cuaca tuh kadang cuaca musim hujan, ya. Tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar, ya, untuk mendapatkan ilmu di sekolah, ya. Walaupun hujan, kalian bisa bawa apa? Nah, selain kalian bawa apa? Bawa mantel, ya bagus, ya. Nah, untuk semangat, untuk menyemangati kalian belajar hari ini, kita ya menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Itu Garuda Pancasila. Oke, ya. Silakan jadi dirinya yang ke depan. Ayo. So, berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Baik, silakan duduk kembali. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Apa? Agar kalian tetap semangat, jangan loyo, jangan malas, jangan bakar. Apa itu bakar? Bergerak. Ya, walaupun hari sudah siang, tapi semangat harus tetap berbakar, ya, jangan loyo, ya. Semangat ya. Nah, hari ini kita memasuki pelajaran baru dalam menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Ingatlah, setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan kita yang gemilang, ya. Maka dari itu, pendidikan adalah kunci yang membuka pintu menuju impian kita. Setiap halaman buku adalah peluang baru untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatan pengetahuan, karena dengan pengetahuan kita dapat mengubah dunia. Inilah kata-kata motivasi Bapak untuk kalian, untuk motivasi kalian agar tetap semangat dalam mencari ilmu. Ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, ya. Nah, Bapak akan mengulas kembali, ya, atau persepsi, mengulas kembali pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Apa kalian masih ingat apa yang telah kita pelajari minggu lalu itu tentang apa? Ayo, apa? Masih ingat Kak? Ya, bagus, Presiden. Ya. Minggu lalu kita telah mempelajari pelajaran tentang nama lembaga penyelenggara. Nah, maka dari itu ada yang tahu nggak nama lembaga penyelenggara negara itu ada
sebutkan nama lembaga penyelenggara itu ada apa saja. Satu eksekutif, presiden dan wali presiden. Dua legislatif, DPR. Ya, terus Dewan Perwakilan rakyat, ya, atau DPD ada. Ya, terus MPR, ya, terus Mahkamah Konstitusi, terus Mahkamah Agung, ya, BPK Badan Pemeriksa Keuangan, ya, ya, ya. Yudikatif. Ya, bagus, tepuk tangan, tepuk tangan. Sedikit mengulas pembelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ya, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Ya, nah, selanjutnya, apakah kalian ada yang tahu apa makna dari kebangkitan nasional? Ada yang tahu nggak? Enggak, ya, baik. Kalau begitu, mari kita pelajari sekarang. Ya, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa makna Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa? Ada yang tahu? Ternyata ya, kita belum pelajari. Mari kita pelajari hari ini, yaitu tentang Sumpah Sejarah Kebangkitan Nasional dan juga apa? Sumpah Pemuda, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak akan terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini, satu, peserta didik mampu memahami latar belakang semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Yang kedua, peserta didik mampu mengelola semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Peserta yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan hasil diskusi mengenai materi semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Itulah tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dan selanjutnya yaitu capaian akan menyampaikan capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajarannya, Bapak kebalik ya. Seharusnya capaian pembelajaran dulu sebelum tujuan pembelajaran. Nah, baru sampaikan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran materi sejarah kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda yaitu memahami sejarah lahirnya kebangkitan nasional, menelaah Sumpah Pemuda dalam konteks kebangkitan nasional dan mampu menunjukkan hasil diskusi mengenai Sumpah Pemuda. Itu ada capaian pembelajaran ya, dan juga tujuan pembelajaran. Karena kita akan mempelajari materi semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda, kita ada tujuan pembelajarannya dan juga ada tujuan atau capaian yang harus dicapai. Berikan sebuah audio visual ya, atau PPT atau video untuk kalian amati, untuk kalian analisis ya, untuk kalian kaji ya. Video ini tolong kalian perhatikan, tolong kalian amati. Bapak akan memberikan video pembelajaran hari ini mengenai apa? Sejarah kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda ya. Ini videonya silakan simak baik-baik, silakan amati, silakan analisis, dan jika ada yang dianggap penting tolong ditulis ya. Hal-hal yang pentingnya nanti di dalam video ini ketika kalian mengamati, tolong dicatat ya, catat baik-baik ya. Oke, udah siap untuk melihat videonya? Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Kita akan membuka ulang sejarah pada awal abad ke-19 tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional ini sendiri adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan,
nasionalisme dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah kebangkitan nasionalis ini sendiri dimulai dari tahun 1899 di mana Belanda menerapkan politik etis yang dicetuskan oleh Van de Venter. Politik etis atau politik balas budi ini meliputi irigasi atau pengairan, emigrasi atau perpindahan penduduk, dan edukasi atau pendidikan. Kebijakan tentang edukasi memberikan kesempatan kepada pribumi untuk memperoleh pendidikan sehingga menjadi lebih terpelajar. Pada periode tahun 1900 sampai 1908, pada tahun 1901, melalui majalah Retno Gemilang, Dr. Wahidi Sudirohusodo menghimpun beasiswa untuk pendidikan golongan priai. Ia mendirikan studi fonds atau yayasan beasiswa. Gagasan Dr. Wahidi Sudirohusodo menarik perhatian mahasiswa Stokya bernama Sutomo. Akhirnya Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Program utama dari Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, organisasi Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres menetapkan tujuan organisasi, yakni kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dan dagang. Ketua terpilih pada 20 Juli 1913, Suwardi Suryaningrat menulis artikel berjudul "Seandainya Aku Orang Belanda". Dia memprotes keras rencana pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Karena tulisan ini, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda. 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta diadakan Kongres Pemuda pertama, dipimpin oleh Muhammad Tabrani dan dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda. Hasil Kongres Pemuda yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang koloni. Periode tahun 1928 sampai 1945. Kongres Pemuda II di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan oleh organisasi-organisasi pemuda Indonesia. Kongres Pemuda yang kedua menyepakati lahirnya Sumpah Pemuda. Periode tahun 1945 sampai 1948, perjuangan Indonesia mencapai puncak pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan bahwa tanggal 20 Mei 1948 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi pergerakan nasional. Kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat fisik dengan kekuatan senjata menjadi perjuangan bersifat organisasi dan diplomasi. Berikutnya, mengubah perjuangan yang tergantungkan sebagai pemimpin menjadi perjuangan yang berdasarkan kesadaran bersama. Mengubah perjuangan yang bersifat tunggal menjadi multi aspek, menjadi tonggak pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Dr. Sutomo. Dr. Sutomo atau Sujoto lahir di Nampeng, Peceret, Nganjuk, Jawa Timur 30 Juli 1888, meninggal di Surabaya, Jawa Timur 30 Mei 1938 pada umur 49 tahun, adalah tokoh pendiri Budi Utomo. Suatu hari di sekolah Sofia, Dr. Wahidi datang dan berpidato di hadapan seluruh siswa. Salah satu dari mahasiswa tersebut adalah Dr. Sutomo. Pada pidatonya, Dr. Wahidi menyampaikan gagasan yaitu pembebasan bangsa dari penjajah melalui pendidikan. Pidato Dr. Wahidi itu sangat berkesan bagi Sutomo, sehingga ia dan pelajar
Sofia lainnya mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Didik Utomo. Dr. Wahyudin Sudirohosodo. Sudirohosodo yang diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar ini sangat senang bergaul dengan masyarakat biasa, sehingga tak heran bila dia disukai banyak orang. Dari pergaulan inilah Sudirohosodo akhirnya sedikit banyak mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Dokter lulusan Sofia ini sangat senang bergaul dengan masyarakat biasa, sehingga tak heran bila ia mengetahui banyak penderitaan rakyat. Ia juga sangat menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai dokter, ia sering mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia terutama Jawa pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualam 2 Mei 1889. Tanggal lahirnya sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah tulisan Ki Hajar Dewantara. Seandainya aku orang Belanda, sekiranya aku orang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita perlu pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Tokoh selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Bersama dengan Ernest Dewantara dan Ki Hajar Dewantara, ia dikenal sebagai tiga serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Dia adalah salah satu tokoh dalam Indis Party, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tanah penduduk setempat bukan oleh Belanda. Berikutnya, Dr. Ernest Dewantara. Dewantara memiliki nama lengkap Ernest Dewantara atau Dirja Setiabudi. Dirinya adalah salah satu seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Setiabudi adalah salah satu dari tiga serangkai perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ia adalah penggagas nama Nusantara sebagai ganti Hindia Belanda setelah merdeka. Yang berikutnya adalah R.T. Tirtokusumo. Bupati Karanganyar, ketua organisasi Budi Utomo yang dipilih melalui Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta. W.R. Supratman. Pada bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres tanggal 28 Oktober, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum. Secara instrumental dengan biola atas saran Subondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Pada saat itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Demikian tadi materi tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan.
Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Fitriani, sampai jumpa. Baik, tepuk tangan ya. Setelah kalian melihat tayangan, melihat tayangan video yang Bapak sampaikan kepada kalian, lalu materi kebangkitan nasional dan juga Sumpah Pemuda, ya. Sedikit Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang kaitannya kebangkitan nasional, ya, dan Sumpah Pemuda. Ya. Tadi di dalam video kalian telah memperhatikan mengamati tidak? Jadi, ya, mengamati videonya, apa-apa yang ada yang terjadi di dalam video tersebut. Salah satunya yaitu, nah, lahirnya semangat kebangkitan nasional itu karena bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia atau secara keseluruhan bangsa Indonesia terlebih dahulu mengalami penderitaan yang beramat panjang, ya. Penderitaan yang beramat panjang yang disebabkan oleh penjajahan negara atau kerajaan Belanda, ya. Nah, dari situlah dari berbagai kelompok organisasi tokoh, ya, tokoh berjuang dari negara Indonesia, mereka bersatu bersama, ya. Selain itu juga ada dari kelompok pemuda, ya, dari kelompok pemuda bersatu padu bergabung dengan para tokoh senior untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang merdeka. Mereka bersatu padu, para pemuda Indonesia beserta ada lagi siapa yang lahir dari golongan pendidik, ya, dari PPI Pusat Perhimpunan Pendidikan Indonesia. Mereka bersatu bergabung dengan kelompok pemuda, ya, untuk menyatakan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Nah, mereka setelah bersatu, ya, antara kelompok pemuda, kelompok pelajar dan juga para tokoh pejuang, ya, yang bisa mereka bersatu dan secara langsung mereka membuat Kongres Pemuda ke-1 dan juga Kongres Pemuda ke-2. Nah, di dalam Kongres Pemuda ke-2 mereka menyatakan ada yang namanya naskah Sumpah Pemuda, ya, ada teks naskah Sumpah Pemuda. Di antaranya yaitu, ya, ada yang tahu nggak? Nah, satu naskah Sumpah Pemuda yang satu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu berbangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ya, jadi dari video yang ditayangkan tadi menceritakan ada beberapa juga tokoh-tokoh yang mempelopori kemerdekaan, ya. Nah, tokoh-tokoh yang mempelopori kemerdekaan salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Itu, ya, tokoh pejuang Indonesia. Terus selain tokoh-tokoh yang perjuangan kemerdekaan, dilanjut ketika Belanda sibuk menjajah negara Indonesia atau bangsa Indonesia, tetapi ada salah satu politisi kerajaan Belanda yang bersimpatik kepada bangsa Indonesia. Ada, ya, golongan politikus kerajaan Belanda ada yang bersimpatik sehingga mereka mengkritik kebijakan pemerintah Belanda, ya. Mengkritik kebijakan pemerintah Belanda, mereka mengkritik supaya pemerintahan kerajaan Belanda memberikan kebijakan politik balas budi kepada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mereka telah mengambil harta kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk ditarik kemana? Ke Belanda. Nah, siapa tokoh politik yang mengkritik pemerintah Indonesia yang berasal dari Belanda, pemerintah Belanda yang dari Belanda itu? Siapa saja? Ada siapa saja?
Ya. Ada siapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Satu, ada Baron Pan Mukol, ya, Baron Pan Mukol, Grand Pan Mukol, ya, dan kedua Mr. Sitipan Repeter, dan ketiga, ya. Nah, ketiganya menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda harus ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Harus ikut adil, bertanggung jawab ya, negara atau pemerintah Belanda atas apa yang dirasakan penderitaan oleh rakyat Hindia Belanda atau rakyat Indonesia. Ya, maka dari itu pemerintah kerajaan Belanda lalu memberikan kebijakan, ya, balas jasa terhadap bangsa Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan politik politik etis, ya, atau politik balas budi kepada bangsa Indonesia. Mereka mengeluarkan kebijakan yang disebut politik balas budi. Apa politik balas budinya itu? Tadi kan sudah saya katakan. Satu, mereka memberikan kebijakan memberikan pendidikan. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga apa? Kependudukan, ya. Nah, membolehkan warga Bumiputra bangsa Indonesia bersekolah baik di Indonesia yang jadi koloni Belanda maupun bersekolah di negeri Belanda, memperbolehkan. Yang kedua, dari segi pertanian mereka membangun irigasi selokan perairan untuk pertanian dan juga membangun sarana transportasi seperti jalan-jalan untuk akses mobilitas pengangkutan hasil-hasil bumi. Mereka membangun sarana dan prasarana. Terus yang ketiga kependudukan. Nah, dari segi kependudukan mereka membagi warga penduduk Indonesia, memindahkan penduduk Indonesia yang padat penduduknya dipindahkan ke wilayah yang jarang penduduknya. Nah, itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah dikritik oleh politikus orang Belanda sendiri, ya, mengkritik politikus orang Belanda sendiri, kritik kepada pemerintah Belanda. Ya. Nah, dari situ penjelasan Bapak sedikit, ya, untuk menjelaskan secara singkat mengenai semangat kebangkitan nasional atau Sumpah Pemuda. Ya, sedikit karena tadi kalian sudah diberikan tayangannya, sudah diberikan video. Bapak silakan analisis, ya. Ya, Bapak sekarang menjelaskan secara singkat. Nah, selesai menjelaskan, silakan sekarang jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak mengerti atau ada yang kalian bikin penasaran sehingga kalian ingin menanyakan, silakan untuk ditanyakan. Silakan. Jika ada masih tidak mengerti, silakan kamu tanya saja. Ayo. Ya, oke, baik. Silakan berdiri. Sekali lagi pertanyaannya apa sekali lagi? Oh ya, jadi setelah menonton video yang mempertanyakan perilaku apa yang harus kita lakukan untuk menghargai dan memanfaati jasa-jasa berapa? Coba dari kelompok lain adakah yang bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok D? Ada nggak dari kelompok lain? Ayo, yang ditanyakan oleh kelompok D. Kelompok C mana? Nah, ini kelompok C. Ayo. Sok di apa? Ayo. Jawaban, silakan jawab pertanyaan dari kelompok D, ya.
Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Oke, nah sebelum Bapak jawab, siapa tahu kalian ada yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Bapak Kak. Eksploitasi yaitu suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, penghisapan, pemerasan pada orang lain yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Tepuk tangan. Baik ya, terima kasih kepada teman-teman kalian yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman kalian juga. Nah, Bapak sangat mengapresiasi kesemangatan kalian. Ketika temannya ada yang bertanya, kalian siap untuk menjawab. Jadi Bapak tidak harus menjawab karena kalian juga ternyata bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Nah, pertanyaannya seperti itu dan jawaban juga seperti itu. Lumayan agak sinkron dengan apa yang ditanyakan oleh kelompok lain. Jawabannya agak cukup sinkron dalam menjawab pertanyaannya. Bagus, terima kasih, semangat kalian dalam mencapai tujuan cita-cita kalian dalam belajar itu. Kalian harus semangat, jangan loyo ya. Semangat karena usia kita adalah usia produktif ya. Jangan baik, jangan malas, jangan mager. Tepuk tangan lagi. Nah, baik, sudah Bapak jelaskan materi kebangkitan nasional Masjid Pemuda, sudah Bapak kasih kesempatan untuk bertanya dan kalian sudah bertanya mengenai materi kebangkitan nasional dan juga sumpah sudah. Nah, sekarang silakan kalian membuat kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok ya, yang telah disepakati oleh Bapak dan kalian membagi ke 4 menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari berapa orang? 4. Dari 4 orang. Nah, udah ada ini, udah ada. Kelompok C, B ya, kita kelompok A dan kelompok B, bagus ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan sebuah tugas ya, tugas atau lomba kerja peserta dididik ya. Nah, untuk kalian ada 4 kelompok, berarti ini kan tugas kelompok ya, berarti ada 4 ya. Ini kelompok C ya. Kelompok D. Kelompok A ya. Kelompok B. Nah, kalian lihat petunjuk pengisiannya ya. Lihat petunjuk pengisiannya. Lihat cara pengisinya seperti apa, dilihat di situ ya. Di halamannya. Di situ kan baca dulu ya. Di situ ada tuliskan daftar pertanyaan sebanyak berapa? 5. Jadi kalian membuat pertanyaan mengenai video yang telah Bapak tanyakan atau mengenai materi bahasa Jakarta ini, yaitu kebangkitan nasional dan sumpah pemuda. Jadi silakan kalian membuat 5 pertanyaan dengan harus berhubungan dengan materi kebangkitan nasional dan sumpah pemuda. Silakan masing-masing kelompok membuat 5 pertanyaan. Nah, di sini ya, di sini ada satu di sini, di sini. Ada kan satu kelompok itu 5 pertanyaan, ya. Jadi kelompok A ini satu di sini, 2 di sini, ketiga, 3 di sini, 4 di sini. Sesuaikan ini ya. Di 1, 2, 3, 4. Ya. Jangan saya cari pertanyaannya. Cari pertanyaannya yang berhubungan dengan kebangkitan nasional sumpah pemuda. Ya. Silakan perlihatkan kekompakan kalian. Perlihatkan kelompok kalian untuk bersama-sama mengerjakan tugas KPD ya. Nah, itu ya. Tuliskan di situ 5 pertanyaan yang berhubungan dengan materi kebangkitan nasional dan
Ya, itu udah terbagi ya. Ya. Ini saya. Ya. Itu yang 4. Ya. Ya. Ini apa? B apa? B. Oh iya, B ini. Oke, perlihatkan kekompakan kalian dalam bekerja sama untuk mencari atau menganalisis dari video tadi, ya, mencari pertanyaan dari video tadi, ya. Kalian kan tadi setelah diamati dianalisis ya, sekarang tinggal mencari pertanyaan mengenai video tersebut atau mengenai materi kebangkitan nasional dan juga sumber daya, gitu ya. Silakan perlihatkan kekompakan kalian untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Semangat ya, semangat dalam mencari data, mencari informasi, ya, mencari data, mencari informasi untuk mencari pertanyaan atau menerima pertanyaan dari materi kebangkitan nasional dan juga sumber daya. Semangat. Semangat ya. Harus kompak, perdengarkan teman-teman kalian, bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Bahkan bisa masing-masing bergantian itu menandakan kekompakan dan kehidupan kalian dalam berkelompok untuk melaksanakan tugas, ya. Ya, perlihatkan kekompakannya, perlihatkan, ya. Jadi kalian tuh diberikan tugas oleh Bapak ya, masing-masing kelompok membuat pertanyaan, ya, membuat 5 pertanyaan, dan nantinya setelah kalian membuat 5 pertanyaan, pertanyaan itu, tugas itu akan ditukar dengan kelompok yang lain. Ya, itu. Jadi akan ada yang menjawab pertanyaan
pertanyaan yang dikerjakan oleh kalian, yaitu kelompok yang lain. Jadi sekarang kalian silakan menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Nanti jawabannya akan dijawab oleh kelompok yang lain. Paham? Ya, betul. Jadi silakan susun dulu sekarang Pak untuk buat pertanyaannya. Wah, jangan sampai keluar dari koridor materi ya, yaitu semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Dan keluar dari situ pertanyaannya ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Kasih waktu 10 menit. Untuk mengerjakan sebuah pertanyaan. Baik ya, atur ya. Kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan membuat sebuah pertanyaan. Jadi ini kalian ini tunggu dulu ya. Ini buat dulu 5 pertanyaan. Setelah nanti jawabannya pindahkan, baru kalian silakan mencari apa jawabannya. Referensinya sumbernya dari mana saya boleh, baik dari buku PPKN kelas 8 maupun dari internet boleh. Ya, nanti setelah ini di rolling ditukar dengan kelompok lain. Nah, kelompok ini sekarang fokus saja membuat pertanyaan. Fokus saja membuat pertanyaan. Nanti yang menjawab dari pertanyaan kalian adalah kelompok yang lain. Nah, pertanyaan sekarang, apa sudah selesai? Buat pertanyaannya? Selesai belum? Sudah? Ada yang sudah dan belum? Yang sudah? Kelompok kalian sudah? Kelompok B, kelompok A sudah. Jadi silakan ditukar. Jadi pertanyaan kelompok A dijawab oleh kelompok B. Pertanyaan kelompok B dijawab oleh kelompok A. Silakan ditukar. Ya. Sudah ditukar udah. Silakan diisi. Referensinya, sumbernya, jawabannya dari buku PPKN kelas 8 bab 4 ya, boleh dari internet juga boleh untuk mencari jawaban dari 5 pertanyaan tersebut ya. Silakan. Iya, itu. Ya, ini salah ya. Ini sini sampai. Ya. Jadi ya, sini. Nah, ya. Udah ditukar belum? Ini belum selesai. Sudah ditukar? Oh, berarti yang kelompok C ini jawab dari pertanyaan kelompok D dan kelompok D jawab dari kelompok B. Ya, cari ini adalah. Nah, ini apa jawabannya? Jadi udah masuk jawabannya. Ya. Ini soalnya.
kalian sudah mendiskusikan, ya, sudah mendiskusikan tugas LKPD pokoknya. Jadi sekarang tugas kalian adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ya, mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, sekarang silakan kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan antara A dan B. Terus jangan lupa kelompok lain ya menyimak penjelasan dari kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Terus masing-masing kelompok memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan, ya. Terus juga, nah, kalian yang sedang mempresentasikan dan diberi tanggapan oleh kelompok lain, ya, berlangsung menyempurnakan hasil kerja kelompok kalian berdasarkan masukan-masukan dari kelompok lain. Itu tugasnya, ya. Ketika ada yang presentasi depan, dikasih tanggapan sama kelompok lain. Nah, kelompok yang depan sedang mempresentasikan, lalu menyempurnakan hasil diskusinya. Ya, setelah kalian kembali ke meja kalian diskusi. Nah, sekarang silakan kelompok mana yang sudah siap untuk unjuk gigi, ya, presentasi ke depan. Kelompok mana? Mulai dari ya. Nah, silakan ke depan. Oke, silakan ke depan. Semua. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang depan. Baik, silakan perkenalkan diri kalian. Kelompok mana? Waalaikumsalam. Nah, jadi kelompok kali ini akan menjawab, ya, yang ditanyakan oleh kelompok B. Mereka akan presentasi depan. Silakan teman-teman menyimak. Setelah itu silakan memberikan tanggapan apa yang dipresentasikan kelompok A. Oke, lanjut. Ya, awas mereka ya, sintrum. Yang keras, agak keras suaranya, ya. Kita juga ada tanggapan. Kita tidak ada. Siapkan tanggapan kalian untuk kemudian presentasi. Siapkan apa tanggapannya? Sudah? Baik, ya, tepuk tangan teman-teman. Dari hasil presentasi teman kalian, ya, di kelompok A, apakah ada yang mau beri tanggapan? Silakan untuk presentasi kelompok A. Apakah kelompok lain ada yang mau beri tanggapan? Silakan. 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 Siapa yang mau beri tanggapan? Ya, bagus. Silakan berdiri dulu. Tepuk tangan buat yang mau beri tanggapan.
silakan duduk kembali ya. Mana kelompok lain ada kan? Oke, kalau begitu silakan kelompok A itu silakan duduk kembali. Baik. Nah sekarang kelompok B ya. Silakan maju ke depan untuk presentasikan jawaban kalian di depan kelas atau di depan teman-teman kalian ya. Maka awas jangan di situ, sebelah sini, sebelah kapal, sebelah sini. Beladian saya datang. Terus besok, silakan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan pernyataan dari kelompok A. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Saida, dan saya Sarah. Rifat. Apa yang dimaksud dengan kebangkitan nasional? Kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesederhanaan nasional. Siapakah penyumbang kebangsaan nasional? TS Utara. Kapan hari kebangkitan nasional diperingati? Senin 20 Mei. Seberapa penting kebangkitan nasional bagi kemerdekaan Indonesia? Titik awal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Apa penyebab kebangkitan nasional? Munculnya kaum yang menjadi pemimpin gerakan timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, dan nasionalisme. Oke, tenang. Teman-temannya. Silakan dari presentasi teman kalian yang kelompok B. Adakah di antara kalian yang akan memberikan pendapat? Silakan. Oke, baik, silakan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, ada dari yang lain? Belum ada? Kalau ada ya udah silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayo, kelompok C atau D, silakan. Ayo. Ayo, silakan. Kembali ini kita kapal. Oh, C ya. Ya, oke. Lanjut. Bagaimana kita menjadikan negara yang kita cintai keberadaan bangsa lain? Menjunjung tinggi semangat pengabdian dan berkaitan dan bermasyarakat umum dengan memandang
Cepet ya. Semangat, 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 semangat. Oke, kelompok ini, kelompok C. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan duduk kembali ya. Terima kasih. Ada, oh ada silakan. Ya. Menurut saya presentasinya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Ya, mungkin kurang jelas karena dalam presentasi kurang suaranya kurang kan? Nah, maka dari itu jadikan pelajaran nanti kalau presentasi ke depan suaranya agak ke. Nah, maka silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Silakan kelompok D, ayo cepat ya. Cepat, kelompok D cepat ya. Ya, silakan. Ya, cepat ya. Jangan loyo, jangan loyo ya. Pokoknya cepat, waktunya waktu. Cepat ya, tempatnya cepat aja. Tempatnya cepat aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok B akan mempresentasikan pertanyaan dari kelompok C. Oke, silakan Sebelumnya aja. perkenalkan, nama saya Raja. Pada 27 atau 28 Oktober 1938, Siapakah yang menjadi ketua pelaksanaan Kongres? Harusnya yang menulis yang membaca. Ya. Harusnya yang menulis yang membaca. Jadi bisa mengerti sendiri. Di manakah Kongres Pemuda ke-11 dijalankan? Jadi siapakah yang menulis naskah Sumpah Pemuda? Muhammad Yamin. Siapakah yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Sebagai Rodosi Udah ya? Oke, terima kasih. Silakan yang berikan tanggapan. Silakan ya dari pemain. Silakan. Oke, silakan. Berdiri. Menurut saya presentasinya kurang jelas. Oke, tepuk tangan buat yang untuk. Oke, menurut teman kalian, presentasi kalian kurang jelas. Tapi kalau jawabannya sudah benar kan? Ya, jawaban sebenar cuma dari segi pengulang katanya, pengucapan kalimatnya agak kurang jelas, agak berbata-bata ya. Oh, dimaklum saja ya, mungkin ada nervous ya, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa tampil ke depan. Tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Kalian yang telah berani untuk ke depan, namun tidak sedikit ada yang memiliki kekurangan, nggak apa-apa ya. Namanya itu manusia kan tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangannya. Untuk minggu lalu minggu depannya silakan diperbaiki lagi ketika kalian presentasi atau menjelaskan hasil diskusi kalian di depan. Baik ya, silakan kumpulkan paper ini, silakan kumpulkan. Ini, kumpulin. Baik ya. Terima kasih Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah berani tampil di depan. Bapak akan memberikan sebuah berarti apa apresiasi untuk kalian semua dengan memberikan nilai 100 untuk masing-masing kelompok. Tepuk tangan. Ya, baik. Kalau ada yang kekurangan, Bapak kasih 100. Ya, satu kelompok 100, ini 100, jadi 100, jadi 100, A100 untuk masing-masing kelompok. Ya, dan kalian semangat lagi satu. Bukan lagi. Nah, ya.
menyimpulkan seluruh dari kegiatan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Mari kita simpulkan, ya. Mari kita simpulkan materi pembelajaran nasional dan pemuda, yaitu kesimpulannya bahwa terjadinya lahirnya kebangkitan nasional itu atau Sumpah Pemuda itu dikarenakan terlebih dahulu Indonesia atau masyarakat atau bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang sangatlah lama oleh penjajah, yaitu oleh negara dan Belanda. Nah, dari situlah, dari penderitaan itulah, ya, dari penderitaan itulah muncullah semangat gotong royong, semangat persatuan, semangat kebersamaan untuk bersatu padu melawan penjajah Belanda. Nah, dari itu kita harus meneruskan perjuangan para tokoh pahlawan terdahulu dengan cara apa? Itu dengan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kita, itu sama dengan mempertahankan kemerdekaan. Itu ya inti dari sebuah pembelajaran baik ya. Nah, sekarang menurut kalian pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau menurut kalian atau tidak? Untuk ke depan itu akan membahas tentang nilai luhur Sumpah Pemuda. Itu pembelajaran materi yang akan kita bahas minggu depan. Kalian persiapan dulu ya, ini untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, ada PR ya, silakan ditulis di sini. Ada PR, ya. Nah, ada PR, silakan kalian tulis dan untuk dirikan di rumah. Tulis. Silakan kalian tulis ya, itu ada di monitor. Silakan kalian tulis. Betul, kita lanjut pembelajaran hari ini untuk di rumah untuk kalian kerjakan ya. Sudah ya? Nah, kalau sudah mengerjakan PR, sudah menulis PR di rumah, sudah ya? Nah, ada explaining dulu dari Bapak biar kalian supaya kembali dan segera kembali menguji apa domingan kan sudah mulai ngomong dulu ya setelah dari kita apa melakukan pembelajaran ya. Ada explaining buat kalian nih untuk menguji keaktifan kalian sudah kembali normal atau belum ya. Tugasnya adalah menyebutkan batasan ini ya, hasilkan. Nah, warna apa ini? Mari kita